Makanya aku tuh sangat berharap nih kalau mungkin teman-teman khususnya di sini pasti kan banyak yang profesi ya. Kalau lu punya kemampuan itu, percayalah itu Tuhan yang kasih. Oh, jadi kenapa itu? somehow lu udah dapat duitnya, udah dapat kepuasannya, bisa nggak sekarang kontribusi untuk agama gitu loh? Iya. Karena kita butuh orang keren gitu. Kapasitas orang hari ini tidak cukup untuk memahami seni Al-Quran. Mari kita bantu orang-orang itu paham dengan menyesuaikan dia dengan seni yang mereka pahami hari ini. Pop culture misalkan. Yeah. Nah yang punya itu siapa? Kita. Justru kita lah teman-teman ini pendakwah hari ini gitu loh. Kapan sih mereka bisa ngerasain indahnya dakwah Islam yang otentik? Ya ketika mereka naik pemahamannya kan. Kita bantu mereka naik. Saat mereka masih di level memahaminya itu adalah lagu yang menyenangkan, gambar desain yang asik, seru, komik yang seru, animasi yang seru. Itu kan seni yang mereka mengerti, mereka bisa punya. Yuk kita kemas dakwah seringan itu yang bisa pasti teman-teman kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Bogor. Kalau kita biasanya teman-teman udah lihat di episode sebelum-sebelumnya, kita bahas-bahas soal ya desainer, kreator, atau studio desain segala macam. Nah, kita sekarang ini membahas seorang personal yang juga punya background di seni motion graphic, editing juga ya, desain grafis juga gitu, di komunikasi visual. Nah, terus ini juga beliaunya sekarang aktif di dakwah. Nah, ini menarik ya, soalnya dulunya di komunikasi terus tiba-tiba bisa ke dunia dakwah. Nah, ini kita kenalan dulu sama Mas Fuad. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beberapa hari ini membersamai beliau, nah itu di dakwah di Jogja gitu loh. Ya. Nah, jadi ini kita pengen menggali lebih dalam kan. Biasanya Mas Fuad tuh lebih banyak jadi host. Oh iya benar. Ngewawancarain lah. Benar. Sekarang gantian diwawancarain. Waduh. Senang sekali. Santai Mas, akbar banget kita ya. Enggak, jadi kan kalau biasa nge-host kan mikir pertanyaan. Iya. Karena aku nggak usah mikir. Benar. Nggak usah mikir, enak ya. Siap. Coba mungkin mungkin bisa diceritain spill dikit lah tentang Mas Fuad. Siapa Mas Fuad dan sekarang kesibukannya ngapain, terus juga ya seputar backgroundnya Mas Fuad lah kayak gitu. Oh ya, jadi kenalin nama aku Fuad Naim. Aku sekarang aktif di komunitas Yuk Ngaji. Mungkin kalau sering lihat di YouTube-nya YNTV ya, itu bener tadi nge-host gitu. Terlepas di luar itu juga punya program-program dakwah sendiri, tapi memang lebih banyak dakwahnya ke anak muda gitu. Anak muda. Nah makanya tadi ketika disebut ilmu-ilmu komunikasi, desain grafis, motion grafik, itu semua kepake banget. Karena biasanya dakwah tuh identik dengan bicara dalil ya. Maksudnya kan dalil tuh kan sesuatu yang udah sejak dulu udah gitu aja. Bener. Tapi bagaimana mengemas itu kan butuh kreativitas. Jadi ibaratnya kayak makanan tradisional atau minuman kayak kopi aja misalkan. Kopi mah selamanya kopi aja kan. Tapi gimana kopi itu bisa beda itu kan gimana dia ngemasnya. Terus ngasih varian-varian mungkin ya yang bikin dia tuh beda. Dari mulai yang anak kopi banget, yang senja banget sampai yang boba banget kan bisa tuh kopi range-nya kan, itu tergantung kreativitas. Nah, tugas saya di dakwah itu bagian begitunya tuh. Yang bikin agar orang mungkin kan kalau awal dia ngopi pahit gitu ya. Mungkin ya nggak suka kopi ya. Ngantarkan mereka untuk menyukai kafein lah gitu. Nah, di dakwah juga itu sebenarnya nggak mengurangi bahwa memang tetap Islam tuh butuh guru. Cuman untuk menghantarkan ke sana butuh orang. Nah, kami yang muda-muda itu biasanya kerjanya kayak gitu. Sehingga mulai dulu awal-awal di Jogja mulai mikirin kayaknya dakwah kalau iklannya pakai video keren deh. Mulai bikin pakai After Effects gitu-gitu. Itu nggak ada dulu gitu. Terus mulai bikin poster dakwah yang lebih nggak mainstream. Dakwah tuh posternya rata-rata coba cek aja kayak kajian tablik akbar di Google nih. Rata-rata tuh kayak nggak tahu lu mau ngasih tahu apa sih sebenarnya. Informasinya tuh padat banget segala macam. Nah, kita dulu bikin minimalis. Yang bahkan kayak nggak poster dakwah gitu. Orang kayak tertarik acara apa sih ini kayak gitu. Bahkan sampai di level alhamdulillah terlibat dalam komunitas ini tuh dilibatkan untuk mempercantik slide para ustadz. Gitu. Jadi slide yang tadinya cuma tulisan-tulisan doang, kita percantik dengan ya tadi desain grafis, dengan motion graphic juga. Itulah kurang lebih. Itu dulu apa Mas triggernya tuh kok bisa akhirnya kepikiran punya keresahan terus pengen ngemas dakwah tuh bisa lebih menarik kan? Toh juga misalkan kalau orang-orang apa ya istilahnya kita ngaji segala macam, yang penting informasinya udah ada segala macam. Tapi terus kenapa kok pengen itu dikemas lebih baik lagi dan lain sebagainya kayak gitu? Apakah ngelihat
dakwah kita sekarang ini ya mungkin gitu-gitu aja atau gimana tuh? Jujur dulu aku tuh kesel sebenarnya. Oh malah gitu? Karena aku tuh nggak ngaji ya, belajar agama. Terus aku dapat kerennya Islam kan. Iya. Tapi bagi orang tuh anak ngaji nggak keren, jadi aku kesel. Kesannya tuh aku tuh cupu loh. Cupu. Aku ngopo kok yang ngaji tuh nggak bagus. Kayak nerd banget iya, ya. Nerd gitu. Terus kayak bukan maksudnya apa ya? Bukan maksudnya jelek, cuman kan budaya culture kita tuh sarungan. Apa gitu loh, ngerti gak sih? Pecian, terus masuk ke dalam masjid kan udah pasti copot sepatu. Pokoknya kayak nggak ada rapi-rapinya versi orang sekarang yang mungkin lebih western ya. Standarnya western, sehingga aku mikir kalau gini terus mungkin yang akan terima dakwah ya orang pesantrenan. Ngerti gak sih? Emang anak-anak yang culture-nya mungkin sudah begitu. Tapi anak muda yang lebih western, yang sukanya tuh baju mix and match misalkan gitu ya. Itu ngerasa kok gue nggak keren. Masjid itu tuh jarang loh yang keren. Desainnya tuh gitu-gitu aja misalkan kayak warnanya, ya Allah nabrak gitu loh. Warna catnya aja, pemilihan warna itu. Bener. Nah itu selalu kayak bisa nggak sih kita lebih kayak keren gitu loh. Akhirnya mikir kayak ilmu yang aku punya kan bisa nih dipakai. Kayak dulu akhirnya bikin coba web series, syuting, terus tadi bikin poster, bikin slide yang lebih menarik. Ternyata bisa kan, dan nggak haram gitu loh maksudnya kan. Ternyata emang ganti warna nggak boleh. Kan malah bagus kan. Bener. Dan ternyata semakin kesini semakin dilirik. Kalau teman-teman lihat ustadz-ustadz yang dulu mungkin kajiannya cuma duduk di atas meja yang ngobrol, sekarang dia udah nge-hire tim-tim yang profesional, motion grafik, udah kayak terbang-terbang tuh gambarnya, hadirilah kajian apa dulu mana ada kayak gitu-gitu kan. Nah, ternyata ternyata kan bukan cuma gua berarti yang resah kan. Banyak juga yang resah, khususnya misalkan nih ada anak desain grafis atau mungkin DKV atau dari ISI misalkan mau hijrah gitu misalkan. Ya pasti kan dia butuh ruang untuk karya. Nah, disitulah mereka pasti biasanya rata-rata tuh kalau ketemu sama tim medianya para guru-guru lain, ustadz-ustadz lain, itu mah kenal orang-orang itu juga media yang alhamdulillah mereka tuh udah hijrah terus jadi timnya ustadz siapa untuk bantu mikirin kayak gitu-gitulah. Siap. Memang sih itu dulu tak akuin juga. Waktu masih kuliah gitu. Kita nongkrong ya biasa nongkrongnya yang keren-keren biasanya sama anak-anak Mapala gitu kan. Iya benar. Walaupun Mapala kayak nggak mandi ya. Temen gue soalnya. Terus kalau anak-anak Rohis itu kayak cupu-cupu bener gitu ya. Bener. Padahal sebenarnya ya nggak perlu kayak stereotyping kayak gitu juga ya gitu. Sebenarnya nggak perlu. Cuman tadi lagi-lagi gini, kita tuh kan menurut aku ya, kita berhenti untuk egois dan hanya keakuan ya. Kayak ya pokoknya dakwah tuh gini, kamu terus dengerin gitu. Ya mau nggak mau kita harus, namanya kita kalau bahasanya bisnis ya, kita nggak bisa bilang pokoknya resepku tuh ngene iki. Ya kan? Ya tetap pasti kan harus customer oriented gitu, ngelihat orang tuh butuhnya apa di tempat ini. Nah, aku juga bisa mengerti bahwa tetap kita nggak mengubah core dakwahnya. Artinya misalkan masakan tadi sebuah restoran tetap ini yang, tapi kan dia bisa bikin varian lain yang untuk mengundang orang datang ke sini. Misalkan di sini sekarang banyak keluarga. Ya udah kita bikin yang untuk anak-anak kids nih, menu kids walaupun tetap menu utamanya nggak diubah. Ya kan sama, dakwah yang kita bikin juga nggak mengubah bahwa gurunya tetap guru, ustadznya mah tetap ustadz, tapi kan untuk menghantarkan ke situ ada hal-hal yang menarik yang bikin dia mau datang gitu. Nah, oke, sekarang pertanyaan, kenapa kok dakwah? Kenapa kok bukan hobi kita atau apa? Mas Fuad kan mungkin ada yang istilahnya kalau orang udah yang into banget kan, ini aku pengen bikin bagus, bikin keren. Tapi kenapa kok dakwah itu? Ya dulu gitu emang. Dulu tuh emang kayak lebih ke karir ya, kayak karir karya, dua itu. Jadi karir tuh lebih ke uang, intinya gue harus survive, harus hidup, harus kaya gitulah ya. Kalau karir tuh lebih ke idealisme, kayak gue harus punya karir tentu, walaupun gak ada duitnya tapi harus jadi kayak begini kan gitu kan. Kalau makanya anak iklan sering kan punya iklan versi rilis sama enggak, versi festival sama versi enggak. Nah, dulu juga gitu orangnya, cuman makin kesini, waktu itu makin ngerasa kayak nggak tahu stuck aja, buntu. Aku bersyukur sih Allah kasih kayak gitu. Jadi lebih ke nggak nemu ya, kayak nggak ada habisnya gitu loh. Contohnya idealisme mentok, kayak nggak kecapai yang aku pengenin. Terus harta juga gitu-gitu aja. Terus kayak nggak nemu jalannya aja, terus capek kayak sampai kepikiran kayak gue ngapain sih tiap hari kayak gini. Kayak ngerjain sesuatu tapi kayak jujur ya, apalagi sebagai yang lebih banyak ngedit ya, orang post gitu. Itu kerasa hidup tuh kayak 24 jam kurang, kerja mulu, kerja terus, begadangan terus, tapi kayak nggak dapat yang kita impikan gitu loh. Nah terus mikir akhirnya kayak hidup tuh untuk apa sih sebenarnya? Mulai terpikiran ke sana arahnya. Nah mulailah datang kajian-kajian yang menurut aku cukup oke lah. Jadi kajian yang mulai pakai tadi dia pakai mungkin kayak bumper tertentu asik nih gitu ya, multimedia. Terus datanglah itu, datang dari situ mulai dapat pencerahan tipis-tipis. Terus baru mulai kepikiran, oh ternyata hidup tuh nggak cuman buat
tadi buat kenyang, buat bertumbuh, buat menjadi lebih besar. Itu mah hewan juga gitu kan. Iya. Harus ada purpose of life, tujuan hidup. Dari situ akhirnya mengambil jalan bahwa berarti dakwah ini bagi aku tuh poros hidupku. Aku jadi justru hidup sekarang bersemangat banget tiap pagi. Masya Allah. Kayak aku masih ada dakwah hari ini. Karena hidupku tuh untuk berkegiatan. Kan gini, kalau hidupnya untuk uang, dia nggak akan puas sampai uangnya terwujud kan? Benar. Ya kan ya? Jadi kalau aku tuh nggak ada tujuan tuh titik ini, dakwah itu kan dia kegiatan aktif kan? Jadi emang tiap pagi tuh harus dakwah kan? Jadi kayak bangun tuh semangat terus gitu. Kebayang nggak sih ada orang mungkin dulu ya, kayak dia tuh babu kerajaan lah, ngerti nggak sih? Kayak emang dia ya orang yang mengabdi ke kerajaan. Dia kan nggak punya tujuan lain kecuali mengabdi kan. Bahkan mungkin dia setiap hari bangunnya untuk mengabdi aja. Mungkin beda sama raja. Raja mungkin punya kebosanan karena dia mau achieve apa. Babu mana mikir sesuatu nggak sih? Nah, kita kan babunya Allah, hamba Allah gitu lah. Jadi tiap hari kerjanya kayak, pripun ya Allah, aku kudu ngapain lagi nih gitu. Jadi malah bersemangat tiap hari. Dan nggak ada habisnya itu. Nggak ada habisnya dan nggak ada ego pribadi kayak aku pengen ini, kayak lebih ke lu tuh babu gitu ya sih. Aku rasa kayak gitu. Happy, malah happy. Oh iya. Berarti dulu tuh pernah sampai ngalamin beberapa episode sampai ngalamin stuck itu ya? Pernah diceritain apa? Kayak mungkin titik terendahnya dulu dan lain sebagainya? Kalau yang sampai jatuh banget sampai ngerti ya ada orang depresi itu enggak juga sih. Lebih ke buntu terus aja. Aku punya production house misalkan. Tapi dan aku tuh percaya diri banget karena gini, aku tuh sering kerja sama orang kan. Jadi freelancer dari yang masih kuliah udah freelancer. Freelancer juga. Dan jenjang karirku tuh positif gitu loh. Dari yang ngedit yang begini yang gajinya sekian terus dinaikin ke sekian kayak positif gitu. Sampai punya karya sendiri juga, senang gitu loh. Dan aku pede, masa ya nggak bisa bikin PH sendiri sih? Masa aku mau sama orang terus sih? Tapi bener setelah aku bikin sendiri, kok gini lah, editanku lebih bagus. Kok rezekinya ke sebelah terus itu loh. Aku bingung gitu loh mas, kayak editanku api gitu, harga aku lebih murah gitu. Kok kayak bukan rezekinya terus, kenapa ya? Mentok, aku mah sampai keluar modal banyak untuk kayak ngasih proposal kemana-mana, sampai keluar kota. Hanya untuk ke sebuah perusahaan untuk kayak pitching lah gitu. Iya, pitching. Nggak tembus, kayak aku ini ngopo tuh saja nih gitu. Ya intinya, aku mikir kayaknya hidup harus segera berubah gini. Sesimpel gini, aku tuh tidak cukup sabar untuk berproses. Contohnya gini, misalkan aku jadi editor kelas yang mungkin masih belajar. Kan ada orang cukup sabar untuk sampai level tertentu kan. Ya udah aku mungkin sekarang nanti naik lagi. Aku mikir, ya kalau naik. Ya kalau enggak, aku masa telat nyadarnya gitu loh. Masa 30 tahun baru nyadar kayak, wah aku harus ganti nih. Ternyata bukan di sini jalanku nih. Iya. Telat dong mas. Telat. Kayak aku harus segera cari jalanku gitu. Malah nemunya gini, aku kayak nyari jalan. Ternyata kayak Allah bilang, beda dunia bros gitu. Bukan cuma beda jalan, beda dunia. Karena di dunia Islam atau di dunia dakwah ini, ternyata semua jalan itu bukan itu kan. Itu tuh bukan tujuan gitu loh. Jadi beda banget. Kayak kemarin nyari ganti tujuan kali ya, ganti tujuannya. Ternyata kayak beda banget jadinya. Di Islam justru kayak diajarin pakai semua yang tadi itu untuk dakwah. Kembali ke kalau dulu kan pilih mana ya, ini apa ini ya. Malah nyabang kemana-mana. Kalau Islam bilang mana aja, tapi asalkan buat agama. Masya Allah, insightful banget ya. Alhamdulillah. Ya berarti kan intinya istilahnya apa ya? Ya kita tuh pasti teman-teman juga punya berbagai macam latar background di desain grafis atau mungkin ilustrator segala macam. Itu tuh tetap aja bisa kepake ya, maksudnya buat dakwah gitu ya. Sebenarnya lebih ke mindset ya. Mindset ya. Andai kata ada orang ya, pernah nggak sih lihat ada orang kayak pelukis atau mungkin desain grafis apapun yang bertunya seni ya, yang dia berkarya karena kepuasan dirinya aja, itu banyak kan kayak gitu. Itu kan dia jarang kena trigger stres sebenarnya, karena dia kan lebih ke aku nggak bikin untuk orang lain kok. Kepuasan diriku aja. Nah, kalau lu gitu, mungkin lu akan aman sampai jangka panjang sih. At least sampai mungkin berapa puluh tahun lu akan nggak menemukan krisis di hidup lu, karena lu emang nggak peduli juga sama orang lain. Apa itu ketenaran? Ngerti gak sih? Mungkin kayak gua ini yang krisis karena kita bertukar dengan value kan, kayak gua ngasih segini gua harus dapat lebih dong. Kan ya kita kan berkarir kan, berkarir itu kan hitungannya jelas dong. Masa ya selamanya gua dibayar segini gua harus naikkan. Ya ketika mikirnya karir itu kayak dikejar Bang, kejar waktu gitu. Nah, ketika ketemu agama sebenarnya aku ngerasa hampir mirip dengan orang yang dengan tadi idealisme tadi. Mirip banget. Mirip ya. Sama-sama gak ada yang dikejar. Mirip kan? Oh, bener. Sama-sama dikejar. Kayak aku ngelakuin ini semua kan hanya untuk mengharap ridho Allah aja. Kan gitu kan ya. Mirip sama orang yang kayak
Tahu-tahu mungkin dia numpain ember set terus inilah seni. Tahu nggak sih? Kayak dia nggak peduli orang bilang apa juga, dia nggak peduli. Sama orang yang udah ngaji juga kan dia nggak peduli apa kata orang juga kan, lebih ke apa kata Allah kan. Apa kata Allah. Bedanya nanti buntunya ketika dia udah mau naik level. Naik level dia akan nemu bahwa ini juga berujungnya ke diri sendiri kan, self-centric kan. Nah, diri itu kan mungkin rapuh. Bener. Nah, kalau tadi kan kita emang nggak nyender, bahkan di diri aja nggak, nyendernya ke Allah. Iya. Nah, Allah kan dia nggak akan rapuh, dia selamanya gitu. Jadi siap. pada jangka panjang kita mungkin mirip tuh sama orang idealis. Makanya coba lihat ya orang-orang yang aktivis, coba tuh pasti orang-orang idealis. Mirip sama orang-orang ngaji tuh. Wow, kayaknya. Kayak dia punya purpose itu. Betul, purpose kenceng. Tapi lihat nih, di titik tertentu ada pasti dia. Sampai lu nanya, dulu lu bersuara banget. Sekarang udah kenal ini duit, misalkan gitu ya. Dikasih kursi empuk udah langsung empuk. Karena itu nanti nemu Mas titiknya kayak ya gue sadar sih hidup butuh makan. Ada titiknya. Tapi kalau orang udah sampai yang di level agama, lihat aja Gaza. Oh, Masya Allah. Apa yang bisa bayar lu? Nggak bisa. Allahu Akbar. Tinggalin sesimpel tinggalin tanah, Bang. Cuman pindah, apa susahnya sih pindah ke Mesir gitu. Nggak bakal mau karena mentok di sini nih, yang ini kebeli, yang ini nggak, terus dia. Benar. Menurut aku ya, menurut aku kayak gitu. Oke, menarik banget nih Mas. Sekarang gini, kan backgroundnya itu di komunikasi ya. Ya. Nah, tapi terus kenapa akhirnya malah jadi bisa merambah bikin buku juga kan, nulis, terus sekarang malah jadi banyak juga stand up, terus malah jadi banyak ngomong juga kan, ya, gitu. Betul. Public speaking jadi dan lain sebagainya. Itu gimana tuh perjalanannya itu kalau bisa di spill dikit? Kalau jujur ya, dulu waktu aku kuliah, aku jujur ngerasa menyesal ngambil komunikasi. Malah gitu? Ya, karena aku ngiri sama anak-anak di kafe yang lebih cepet praktek gitu loh. Kayak gue tuh ngapain sih tiap hari belajar teori ngomong Iya. yang ngapain sih ini tuh? Aku ngiri sama yang memang penjurusannya itu jadi wartawan, jadi apa? Kayak jelas karirnya gitu loh. Anak komunikasi mau ngapa jadi dosen? Mikirnya gitu dulu. Ternyata hikmahnya adalah ilmu komunikasi itu dipakai dimanapun selama ada komunikasi. Selama ada pembuat pesan dan orang yang menerima pesan itu kan ilmunya kepake, mau di stand up, mau di film, mau di bisnis, mau di buku, itu kan semuanya komunikasi. Berbagai macam aspek malah. Betul, jadinya alhamdulillah sekarang bisa ngerambah kemana-mana, kepake ilmunya. Okay. Walaupun mungkin orang generalis kayak gue ini tidak kayak orang yang spesifik gitu, yang dia spesialis gitu ya. Dia akan sangat profesional di bidangnya, mungkin nggak begitu juga, tapi at least gue bisa bertahan hidup lah dengan dimanapun tuh kepake. Jadi gue cukup pede untuk bisa nyantai sebenarnya di hidup karena gue tahu gue nggak bakal jatuh-jatuh banget secara logika ya. Ini logis ya, logika aja. Kayak gue bisa ngedit lah, gue bisa bikin poster lah, gue bisa bikin buku gitu. Jadi kayaknya untuk sekedar hidup agar gue bisa napas gitu aja udah cukup. Karena kan gue juga ada yang gue kejar lagi sih di titik itu, lebih ke fokusnya dakwah aja gitu. Ya jadi justru malah itu kayak core-nya ya komunikasi itu. Ya, core bisa banget. Diaplikasikan ke berbagai macam. Betul, dia kayak gini aja, kita podcast kan pakai komunikasi gitu kan. Ini belakang-belakang kameramen juga komunikasi. Ini kan belajar di kampus nyunting juga gitu. Masya Allah. Tapi nggak spesialis gitu. Tapi enaknya kalau kerja tim, jadinya bisa jadi leader. Oh, karena udah pernah ngalamin ini Betul, gitu ya. jadi kayak ngobrol sama yang lain tuh tahu yang ini kurang ini. Walaupun mungkin kalau gue suruh pegang sendiri nggak bisa. Tapi gue tahu kayaknya ini ISO-nya kurang deh, atau ininya kurang deh, tahu tipis-tipis lah gitu. Itu kayak misalnya kita komentator bola, ada striker nggak bisa ngegolin, gimana nih nggak gol? Ya, tahu istilah-istilah bola gitu. Menganalisa. Tapi suruh main nggak bisa. Oke, terus sampai di titik sini, Mas Fuad, itu kira-kira apa aja sih yang sekiranya tuh Mas Fuad sendiri masih ada keresahan, kan udah banyak berkontribusi ya, terutama di bidang dakwah, terus bikin berbagai macam event, terus bahkan ada komunitas segala macam. Nah, ada nggak sih yang goals yang mungkin Mas Fuad sendiri punya dan itu tuh masih belum tercapai sampai sekarang? Iya, goals yang masih kita impikan dan tiap hari kita coba usahakan tuh adalah bikin dakwah jadi keren. Itu tuh, itu masih jauh banget. Oh gitu. Coba aja bandingin acara kita sama konser musik. Oh, coba aja bandingin film dakwah dengan film yang non dakwah lah gitu, ibaratnya non Islami. Kita tuh masih jauh banget. Makanya aku tuh sangat berharap nih, kalau mungkin teman-teman khususnya di sini pasti kan banyak yang profesi ya. Kalau lu punya kemampuan itu, percayalah itu Tuhan yang kasih. Oh, jadi kena banget nih. Somehow lu udah dapat duitnya, udah dapat kepuasannya, bisa nggak sekarang kontribusi untuk agama gitu loh. Karena kita butuh orang keren gitu. Capek banget ngajarin anak begini, biarlah santri tuh santri gitu loh. Ngerti nggak sih? Biarlah dia tuh pada agama. Yang kotor tuh tangannya tuh harusnya untuk nge-craft itu kita gitu loh. Nah, nggak banyak orang kreatif tuh yang mau terjun di situ. Dan mungkin sebagian ketika udah belajar agama justru ninggalin pekerjaan itu. Sayang banget. Bener. Padahal tadi kita tuh
Ustadz biar Ustadz. Yuk kita bantu bikin keren mereka gitu loh. Bikin dakwah nih keren. Bang, aku nih ya, simpel ini aja deh. Venue tempat kami bikin acara, mostly banyak, tau gak sih, gereja. Bukan gereja yang kuno itu, bukan ya? Gereja yang di gedung itu lah. Karena dengan mereka, segala sound system dan isi yang jauh. Nih kita aja buat azan loh, katanya panggilan mulia, cempreng. Kok tega loh untuk masjid kan ngutip azan, lu pakai sound yang seadanya banget gitu. Betul, sedangkan kalau kita melirik ya tempat lain, mereka pakai sound yang proper banget. Sekarang gue tanya deh, berapa banyak anak agama, anak Islam itu anak ngaji yang ngerti soal perbedaan sound system tadi? Nggak banyak, pokoknya penting bunyi, ya kan gitu. Iya juga sih. Berapa banyak aku sering Mas diundang ke acara kajian misalkan ya, Mas ini mikrofonnya. Ini bukannya buat senam ya speakernya? Tahu nggak sih yang treble semua isinya itu? Maksud aku kayak itu hal simpel yang menurutku kita niat nggak sih dakwah gitu loh. Maksudnya zaman udah berubah. Ini udah bukan zaman Nabi yang kita tuh cukup dengan duduk bermajelis doang. Itu ada forumnya sendiri, tapi anak muda ini butuh disentuh kan. Benar. Kenapa aku agak geram kayak gitu? Karena jujur aku butuh banget. Dakwah ini nggak bisa sendirian memang. Itu sih, itu PR-nya tiap hari aku mikirin gimana ya caranya ya. Makanya kalau semakin banyak orang kreatif masuk ke skena dakwah lah ya, aku bersyukur banget. Masya Allah. Gitu. Iya sih, kadang tuh kalau kita ngomongin buat dakwah, maksudnya tuh ada yang malah justru kayak ngeremehin ini aja nggak apa-apa kayak gitu kan. Kasian banget. Iya, makanya kan justru kayak apa ya, kayak istilahnya buat dunia tuh malah jor-joran. Betul. Tapi begitu buat dakwah tuh malah jadi kayak kesebalikan gitu loh. Padahal prinsipnya guru kami tuh ngasih bener-bener ngingetin tuh di setiap event. Guys, ini udah H-1, ingat prinsipnya hidup boleh nggak sempurna, dakwah harus sempurna. Selalu itu diingetin. Jadi lu kalau beli apapun untuk diri lu, minimalis aja lah. Yang penting fungsional aja lah. Tapi kalau dakwah itu harus yang terbaik, sedetail mungkin. Sebagaimana lu mengagumi karya-karya orang lain, karya-karya pop culture. Ini detail ya dia, iya kan? Pop culture kan detail banget tuh. Ini detail ya pesawatnya gini, di filmnya gini, ada dialognya gini. Masa dakwah nggak detail sih gitu? Itu sih. Mindsetnya harus diubah malah, dibalik malah ya. Betul. Sesederhana gini deh. Itu kan tadi gimmick ya. Tempelan, warna, poster. Kita bahas core-nya deh. Kata-kata yang diucapkan pas dakwah itu kan core ya. Core dari sebuah dakwah kan adalah ngomong gitu ya. Benar. Berapa banyak sih Ustadz yang peduli apakah omongan dia tuh nyampe ke audiens? Iya. Gue baru tahu itu ketika gue belajar stand up. Belajar stand up itu 1 menit 4 tawa dan feedbacknya langsung. Kalau orang nggak ketawa berarti gagal. Komunikasinya tuh secepat itu. Langsung reaksi jadi gitu ya. Jadi tek. Iya, apa namanya? Circle komunikasi yang kita pelajari di sekolah, di kampus itu biasanya kan butuh waktu lama. Ini langsung. Kita ngasih pesan, nyampe feedback. Kan gitu. Selama 5 menit kita open mic itu kan cepat tuh. Iya. Artinya orang untuk bikin orang lain ketawa. Bayangin ya, kita sering bilang, janganlah kita ini berbohong hanya demi untuk bikin orang lain ketawa. Kan emang ada hadisnya gitu kan ya. Ya janganlah juga kita ini hanya dengan bawa dalil, kita seenaknya pasti orang nyampe lah gitu. Iya. Orang yang bikin orang ketawa tuh serius bikin orang ketawa. Serius. Coba teman-teman lihat. Aku ketemu anak-anak komika, terlepas daripada apapun materi mereka. Mereka tuh orang-orang yang serius bikin orang ketawa. Kita bikin orang masuk surga nggak serius. Wah, ya Punten banget. Berapa banyak ustadz yang evaluasi, tonton sendiri videonya dan ngeliat ini tuh bosen nggak sih? Jujur aku tuh geram kayak gitu. Ini tuh slide-nya norak nggak sih gitu loh. Orang tuh nangkep nggak sih? Nah itu sebenarnya kegelisahan buat aku ngaji mas. Aku tuh kan dari satu kajian ke kajian. Sebagai orang awam, aku sendiri aku sama temanku sikut-sikutan. Ustadznya bilang apa tadi ya? Nggak tahu gue juga gitu. Berapa banyak yang evaluasi kayak gitu? Nggak banyak. Karena berpikir bahwa hidayah tuh dari Allah. Ya kalau emang lu nggak nangkep, lu aja nggak dapet hidayah kan? Masa gitu? Yang penting ikhtiar udah nyampein. Terlepas sampai atau enggak itu bukan urusan. Padahal maksudku ikhtiar tuh nggak cuma nyampein. Balighu anni walau ayah. Balighu anni, sampaikanlah tuh ya harus sampai. Masa ya sampaikanlah walaupun nggak nyampe? Oh iya juga ya. Iya kan? Sampaikanlah walaupun berarti kan harus sampai. Harus sampai. Nah, untuk sampai ini butuh banyak ilmu. Ilmu-ilmu justru yang kita pelajari di dunia tadi, ilmu komunikasi, ilmu editing gitu. Coba deh bayangin ya. Keren. Untuk bikin YouTube yang efektif aja nih. Banyak kan orang yang sampai mikirin pace-nya, apa ini udah bosen di cut bagian sini ditambahin efek biar orang mau nonton terus. Itu cuan loh. Masa untuk pahala kita nggak mikir ke situ? Momen mana ya kita tambahin gimmick biar orang ketawa ya? Biar orang nangis ya, biar orang ini biar merindukan kajian kembali gitu. Itu sih maksud aku. Mungkin ini ya Mas, bagi sebagian orang itu tuh kayak ya pahala, oke lah pahala. Tapi kan kayak itu tuh masih
abstrak gitu ya. Iya. Nggak kelihatan, nggak bisa langsung kita rasain. Betul. Sedangkan kalau dunia tuh cuan langsung dapat, makanya mungkin mereka ngejarnya di situ ya. Itu gimana cara kita bisa ngebalikin mindset itu tuh supaya Iya. Tapi justru karena pahala nggak kelihatan, yang terlihat tuh ikhtiarnya. Malah aku tuh kesel sama kita tuh yang ngitung-ngitung pahala. Emang lu lihat? Oh gitu. Maksudnya insya Allah ini udah pahala. Mana? Emang lu lihat karena nggak lihat, ya do the best dong. Malah kebalik mas. Justru karena pahala tuh nggak bisa dihitung. Bagiku jangan ngitung pahala karena itu tugas Tuhan. Dan jangan ngitung dosa karena itu tugas Tuhan. Tugas kita tuh berikhtiar sebaik mungkin. Dan selalulah merasa ikhtiar kita tuh kurang gitu loh. Kayak banyak kan bersedekah misalkan. Katanya diganti oleh Allah sekian kali lipat. Terus misalkan suatu hari habis sedekah dapat mobil. Pertanyaan emang itu karena sedekah lu? Emang lu tahu alur jalurnya? Kan nggak, karena nggak kelihatan, sedekah aja terus. Karena nggak kelihatan kan kita makanya doa terus. Karena nggak kelihatan makanya kita ikhtiar terus. Malah aneh kalau ngerasa puas dengan itu, kayak kadang lucu ya ngeliat kita para aktivis sebagian ya, oknum ya, yang Masya Allah ya, ini loh hasil-hasil dakwah kita. Dan aku ketawa, itu tuh hasil ikhtiar dia yang mau bertahan di pengajian ini. Andai kata mereka tidak berikhtiar mau bertahan di sini, udah lama kabur karena ketidakprofesional kita dengan dakwah itu loh. Aku ngerasa mas soalnya. Juga ya. Aku tuh ngaji ya, banyak nggak seraknya dengan kajiannya. Tapi aku bertahan karena aku yang mau ngaji. Ngerti gak? Emang aku kepengen gitu loh. Dan aku yakin banyak orang kayak gitu. Nah, jangan sampai kita merasa bangga kayak lihat nih udah banyak yang ngaji. Bisa jadi emang karena mereka mau ngaji, bukan karena karya lu gitu loh. Iya. Bisa nggak kita nih dua belah pihak nih saling all out gitu. Yang pengajian, yang mau datang pengajian benar-benar datang karena memang mau berilmu, apapun kekurangan di pengajian terimalah. Tapi penyelenggara kajian pun juga yang terbaik. Walaupun yang datang 1-2 orang, do your best gitu. Jadi sama-sama begitu kan enak gitu loh. Wah, Masya Allah. Ini insightful banget teman-teman ya. Jadi soalnya teman-teman yang punya skill dan lain sebagainya itu kan biasanya tuh mereka udah minder duluan gitu. Terus gimana ya caranya supaya bisa, karena terkadang mereka tuh juga udah karena bukan circle mereka, karena kita tahu sendiri ya kak, teman-teman seniman itu kan pasti circle-nya juga yang ya mohon maaf ya dengan orang-orang yang tuh di seni banget lah gitu loh. Sehingga mereka saat mungkin ada keresahan sedikit terus aku juga pengen kontribusi nih, tapi jalurnya lewat mana ya? Itu gimana itu mas? Kalau ada teman-teman mungkin yang nonton loh mungkin. Guru saya pernah bilang Quran itu salah satu mukjizatnya itu seni. Quran itu seni tertinggi. Masya Allah. Jadi salah satu mukjizat Quran itu seni, di mana seni yang waktu itu berlaku di masa Quran turun, itu seni yang sesuai dengan Quran. Jadi dia keindahan bahasa. Iya. Jadi kalau kita pernah membaca ada orang sampai bengong lihat dengar Quran kayak banyak kan kayak gitu terjadi di hadis banyak banget. Orang benci Nabi udah sampai pengen ngebunuh Nabi, tapi pas denger Quran kayak malah kayak kesir. Lu pernah nggak nonton bioskop duduk sampai kayak filmnya udah selesai kayak bengong saking bagusnya. Sama, ini tuh seni. Nah, maksudnya adalah bedanya seni yang populer hari ini tidak bisa, orang-orang itu kapasitas orang hari ini tidak cukup untuk memahami seni Al-Qur'an. Ngerti ya? Berarti. Padahal dia seindah itu kan. Iya. Mari kita bantu orang-orang itu paham dengan menyesuaikan dia dengan seni yang mereka pahami hari ini. Pop culture misalkan. Nah, yang punya itu siapa? Kita. Justru kita lah teman-teman ini pendakwah hari ini gitu loh. Ngerti gak sih? Siap. Kapan sih mereka bisa ngerasain indahnya dakwah Islam yang otentik? Ya ketika mereka naik pemahamannya kan. Kita bantu mereka naik. Saat mereka masih di level memahaminya itu adalah lagu yang menyenangkan, gambar desain yang asik, seru, komik yang seru, animasi yang seru. Itu kan seni yang mereka mengerti, mereka bisa kunyah. Yuk kita kemas dakwah seringan itu yang bisa pasti teman-teman kan, agar mereka naik level mencintai dan seterusnya. Ntar juga lama-lama mereka mengerti kalau core-nya tuh adalah kajian-kajian yang lebih intensif gitu kan ya, yang lebih memang nggak penuh gimmick gitu. Ya tapi lagi-lagi PR-nya tuh kita untuk nyampein Quran itu udah seni tertinggi, hanya saja untuk memahaminya itu butuh anak mahasiswa lah. Masalahnya umat hari ini TK gitu. Nah yuk kita yang sudah kuliah memahami, kita turun jadi guru, ya kan ya, membahasakan ulang dengan bahasa anak TK sampai mereka bertumbuh pelan-pelan. Kita temani umat nih, kita ajak bertumbuh bersama mereka selevel mahasiswa. Ketika level mahasiswa lu nggak perlu ngajak lagi udah. Jadi tugas kita emang bukan ngajak sampai kayak ayo kesini, bukan, tapi lebih ke pinter. Sekarang kamu udah pinter kan, coba buka matamu.
ini yang ini. Ya udah jalan. Kayak mengantarkan dia ke jalan aja gitu sih. Berarti emang kita harus bisa peka ya Mas. Maksudnya POV dari berbagai macam ini ya. Iya, kalau aku sih ngelihatnya kayak bisnis aja, simple. Karena sekarang kapitalis ya. Mungkin lebih gampang ngejelasin ke lu soal duit gitu. Bahwa sebagaimana lu pengen banget klien seneng. Dapat cuan sebanyak mungkin, dapat pelanggan sebanyak mungkin, sebegitulah lu harusnya mikir dakwah itu gitu. Kalau lu lebih serius mikir duit daripada akhirat ya berarti kan kita mempertanyakan keimanan kita kan. Makanya sebagaimana lu serius untuk itu, yuk serius yuk buat Islam gitu. Oke, siap. Oke, berarti kata terakhir ya, pesan-pesan. Mas Fuad, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang khususnya di industri kreatif lah, supaya mereka itu bisa nular dari semangatnya Mas Fuad, apalagi soal dakwah gitu tuh, bisa mereka sendiri tuh punya mewujudkan karya-karya yang nantinya juga bisa berguna dan bermanfaat untuk dakwah. Itu apa Mas kira-kira pesan-pesannya? Ya, menurutku ya, orang yang harusnya dekat banget sama hidayah itu orang kreatif. Orang kreatif. Mungkin yang punya perspektif sains punya sendiri ya, bahwa hidayah itu muncul dari tanda-tanda segala macam, itu sains ya. Tapi karena gue anak sosial, ya gue anak kreatif, industri kreatif, justru gue ngerasa gini, coba kita pikirkan baik-baik. Profesi apa yang sebagaimanapun dipelajari tetap saja mengandalkan otentik ya, bahwa itu tuh murni dari pemikiran lu. Itu seni. Lu bisa belajar teori warna, lu bisa belajar teori desain segala macam, tapi tetap aja taste-nya tuh kayak ilham entah dari mana, iya nggak sih? Seniman tuh terdengar gila, karena kan entah dia dapat dari mana ini. Itu yang bikin seniman tuh seniman gitu kan. Betul kan? Jadi kalau yang lain tuh asal lu belajar rumusnya apa, sekolah pintar. Tapi seniman itu dia punya ilmu yang sampai kayak orang gila, orang yang kayak ngerti nggak sih, nggak kebaca pikirannya kemana, ngerti nggak? Agak-agak abstrak gitu kan ya. Sekarang coba lu bertanya, siapa yang ngasih itu? Allahu Akbar. Gitu loh. Semua orang bisa belajar hal yang sama, tapi kok seniman itu beda ya? Sampai bahkan di titik seniman tuh nggak bisa ngajarin lagi ke bawah. Karena nggak bisa diduplikasi, nggak tahu cara. Betul. Gitunya ya. Bagi aku itu kayak ini kayak apa ya, bahasanya tuh miniatur kayak stylenya Nabi gitu. Nabi itu kan nggak bisa ditiru di titik-titik tertentu, kayak cuman dia yang dikasih gitu. Dapat wahyu gitu. Dapat wahyu langsung. Nah, maksud gue adalah mungkin nggak sih wahyu ataupun ilham tadi tuh bukan dari yang lu pikir itu dari lu sendiri, tapi Tuhan bantu untuk memudahkan lu dapat itu gitu. Nah, maksud aku adalah yuk kita pakai yang udah Allah berikan itu untuk kebaikan aja lah gitu. Mungkin nggak muluk-muluk deh, nggak harus yang Islami, yang enggak deh. Oh, kebaikan dulu aja deh, punya value biar ya gitu loh maksud intinya aku. Manfaat ya. Betul, membawa manfaat aja dari yang apa, kreativitas yang kita punya gitu. Iya, siap. Oke, teman-teman, Masya Allah kita dapat pelajaran banyak banget dan daging banget. Dagingnya semalam masih berasa nih. Habis barbekyuan masih berasa. Oke, makasih semuanya teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada komen-komen apa segala macam bisa aja langsung ditulis di bawah ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.